karena pertanian kita, bertani itu tidak bisa menjanjikan kesejahteraan. Gitu. Nah, kalau bertaninya sejahtera, ya orang pasti mau jadi petani. Akhirnya kan lebih baik jadi TKI, TKW. Kenapa? Karena pertanian nggak bisa menjanjikan. Gitu. Beberapa waktu yang lalu tuh rame ya, kok kita lihat ada poster gitu, Rahmat Mirzani Jausal pasangan sama Kaisang Pangarep. Itu sangat menarik dan sangat bikin penasaran ya. Bisa dijelasin nggak itu gimana kok bisa begitu ya? Nah, yang mengkampanyekan ini adalah seluruh kader Gerindra terutama ya. Termasuk saya. Itu berkampanyekan hari-hari saudara, keluarga, teman, dan itu dikampanyekan baik ya Prabowo itu seperti apa, bagus ya Prabowo seperti apa. Ketika Pak Prabowo jadi, tentu yang mempromosikan ini pasti punya hutang juga. Tanggung jawab tuh. Tanggung jawab loh. Tanggung jawab moral ya. Ya, artinya saya melihat ini, ya udah gue setelah Prabowo jadi presiden, gue harus tuntaskan omongan gue kemarin. Harus bisa membuktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Pemirsa, kita berjumpa dalam program kami Lampung Memilih. Kali ini di studio Rilis TV sudah hadir bakal calon gubernur Provinsi Lampung, yaitu Bapak Rahmat Mirzani Jausal. Biar lebih akrab kita panggil Yai Mirja aja ya. Assalamualaikum Yai. Sehat ya Yai? Terima kasih sudah mampir di studio Rilis TV setelah 2 tahun yang lalu nih kesini. Datang lagi kesini sekarang sebagai bakal calon gubernur. Mudah-mudahan sukses Yai. Amin. Ya. Yai Mirja kiprah di Provinsi Lampung itu sebenarnya udah banyak yang tahu sih. Diawali dari HIPMI ya. HIPMI terus HKTI. Nah, yang saya pengen tanya nih pertama, pendidikan leadership yang Kiai terapkan dalam kehidupan Kiai, apalagi sekarang sudah masuk nih untuk menuju ke kursi nomor 1 di Provinsi Lampung, gimana Yai? Pendidikan leadership ya. Mungkin saya lebih banyak leadershipnya dari pergaulan. Dari pergaulan. Organisasi terutama ya. Organisasi ya, pergaulan lah, dari lingkungan teman-teman yang dari kecil memang banyak selalu main sama orang yang lebih tua. SMP pun saya berorganisasi dulu, organisasi SMP ya, gitu banyak. Ya memang organisasi udah jadi memang sudah aktif dari kecil sih, aktif gitu. Ya waktu balik ke Lampung ya karena profesinya pengusaha masuk ke HIPMI. Itu di HIPMI kita langsung di provinsi tempo hari ya? HIPMI saya sempat di kota ya. Sempat di kota. Lampung setahun, udah gitu tahun depannya diajak ke maju sebagai HIPMI provinsi. Sampai 2013 di HIPMI pusat. Terus hal apa ya dari Kiai bergaulan dan organisasi yang Kiai pimpin itu yang Kiai ambil nih untuk bekal Kiai untuk menuju kursi nomor 1? Gini ya, kita dulu nggak pernah niat sih bakal begini ya? Bakal mau maju jadi kursi nomor 1. Cuman saya melihat masuk ke dalam suatu organisasi berarti akan berkumpul dengan orang-orang yang punya karakter berbeda-beda gitu. Tapi memang misalnya di HIPMI ya, HIPMI ini pasti pengusaha isinya. Pengusaha yang dan punya usaha, pasti punya karakter, mereka adalah bos, mereka adalah leader dari perusahaan-perusahaan, owner gitu ya, owner. Nah itu yang saya lihat, dan semua punya sifat punya keinginan ingin ngembangin usaha, gitu. Tapi ya karakternya kan beda-beda. Caranya juga beda-beda cara beda-beda dan sangat challenging lu jadi ketuanya para bos, benar-benar meskipun masih muda ya, ada yang karyawan, belum ada yang karyawan, ada yang belum punya karyawan, tapi ada yang karyanya udah 1.000, udah ada 5.000 gitu. Nah, treatnya kan beda-beda gitu. Nah, tapi bagaimanapun juga harus bisa memimpin mereka. Nah, itu jadi salah satu tantangan sendiri sebetulnya. Jadi gimana, learning by doing atau gimana tuh? Ya, learning by doing aja sambil jalan, sambil jalan lah. Gitu. Tapi memang ada dari dulu memang senang berpolitik nggak sih? Udah kepikir nggak? Enggak sih, cuman ya begini, di HIPMI, di HKTI atau di KNPI ya, kita itu menyeragamkan karakter orang, keinginan orang, bagaimana membawa supaya menjadi arahnya sama. Dengan keinginan kita keinginan organisasi terutama. Dan saya selalu melihat ya nggak ada orang yang jelek ya.
semua orang itu pasti punya kelebihan. Kelebihan, ya, Saya oke. ini dari dulu selalu melihat orang ini dari potensi, gitu. Bagaimana memadukan potensi-potensi ini menjadi satu kekuatan yang besar bagi organisasi, kemudian mendorong jadi kemajuan organisasi. Jadi sama-sama maju gitu. Ya. Iya, oke. Kita lihat dari visinya Yai Mirja tuh. Pertama ada kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Nah, itu yang dimaksud seperti kolaborasi seperti apa nih ya kira-kira? Sebenarnya sinergisitas ya lebih tepatnya ya. Begini, kita kalau gubernur ini kan kepanjangan tangannya presiden, pembantunya presiden, dan tentunya program-program yang dilaksanakan itu lebih banyak dari program pemerintah pusat. Iya. Kita kalau buat program sendiri, autis lah ya, punya kegiatan sendiri, punya keinginan sendiri, itu akan terlepas dari uluran tangan pemerintah pusat. Gitu. Jadi prinsipnya nomor satu, kita ini adalah pembantunya pemerintah pusat. Gitu. Jadi bagaimana mendeliver semua keinginan program pemerintah pusat itu sampai ke tangan daerah-daerah masing-masing, daerah-daerah. Nanti dari gubernur baru ke kabupaten kota. Kabupaten kota. Dan Lampung memang dibandingkan daerah-daerah lain ya kita nggak seberuntung mereka ya. Artinya APBD kita jauh lebih kecil, penduduk kita lebih banyak, capital net flow kita tinggi, ketinggalannya banyak lah. Jadi memang harus butuh perhatian yang lebih besar, sinergi yang lebih besar, kolaborasi yang lebih besar dari pemerintah pusat. Terus yang menjadi perhatian khusus dari seorang Yai Mirja ini untuk Lampung tadi disampaikan kita kurang tidak seberuntung daerah-daerah lain. Salah satunya adalah angka kemiskinan yang masih tinggi di Lampung ini kan. Itu kira-kira concernnya kemana aja nih ya tentang itu? Ya, kita miskin karena ekonomi karena ekonomi nggak berkembang, nggak susah hidup ya. Ekonomi nggak hidup karena uang yang muter nggak banyak. Uang yang muter nggak banyak karena kesempatan untuk uang muter itu kurang kan, gitu. Jadi ya artinya regulasi untuk para investor gitu ya mungkin ya. Saya lebih mengkolaborasi antar investor lokal dengan pengusaha-pengusaha lokal, dengan masyarakat yang pengen UMKM, pengusaha pemula. Saya lebih senang gini, lebih baik masyarakat Lampung ini jadi pengusaha semua deh, gitu, daripada satu pengusaha besar datang ke Lampung gitu. Lebih baik kan kalau mereka yang jadi pengusaha udah aja hidup semua jadi kan, uangnya kan nggak keluar Lampung, uangnya ada di Lampung. Kalau uangnya banyak di Lampung, ekonominya hidup di Lampung. Oke. Dari berbagai sektor, dari macam-macam kemampuan si masyarakat ini tadi betul. Bidangnya bidang apa? Iya, betul. Terus gini ya, ada juga dalam visi itu disebutkan mensejahterakan petani. Kenapa fokusnya ke situ, Yai? Begini, kita lihat petani ini adalah gini, hampir sebagian besar 70% lebih masyarakat Lampung itu bergerak di bidang pertanian dan turunannya. Tapi kita melihat setiap tahun setiap lahan tuh menyusut, mulai berkurang. Kalau dan anak-anaknya petani nggak ada yang mau jadi petani. Gitu. Nah, kita nggak bisa lihat sekarang petani generasi ketiga. Saya bangga ya sebagai anak petani gitu. Saya mau keluar S1, S2, terus saya mau balik ke desa karena bertani. Kenapa? Karena bertani itu tidak bisa menjanjikan kesejahteraan. Gitu. Nah, kalau bertaninya sejahtera, ya orang pasti mau jadi petani. Akhirnya kan lebih baik jadi TKI, TKW. Kenapa? Karena pertanian nggak bisa menjanjikan, gitu. Ini kita ingin fokus. Jadi untuk memancing mereka tuh untuk balik ke desa, gitu maksudnya ya. Kalau pertanian pada akhirnya, ketika ekonomi hidup di desa, itu orang akan datang ke desa, orang akan datang ke tempat uang yang berputar. Gitu. Nah, bagaimana menghidupkan ekonomi di desa? Ya, di desa pasti pertanian. Gitu. Bisnis pertaniannya dulu yang ekosistem pertaniannya dulu yang diperbaikin. Nah, sekarang kita kembali kepada langkah yang sudah Kiai Mirja lakukan hingga hari ini. Ini sudah kalau nggak salah sampai udah hamin 4 bulan ya kalau nggak salah ya. Sampai ke 27 November itu kurang lebih ya hitung-hitungannya seperti itu.
kita lihat bagaimana gerakan yang dilakukan seorang Rahmat Mirjani Jausal dengan segala lini yang dikerahkan untuk melakukan sosialisasi dengan semua program-program yang ditawarkan. Nah, terus gini, beberapa waktu yang lalu tuh rame ya, kok kita lihat ada poster gitu, Rahmat Mirjani Jausal pasangan sama Kaisang Pangarep. Itu sangat menarik dan sangat bikin penasaran ya. Bisa dijelasin nggak itu gimana kok bisa begitu ya? Saya juga bingung dari mana itu. Ya kita nggak tahu juga Pak gitu. Oh, gitu. Ada itu gitu ya. Bukannya dari tim kita yang belum ya? Belum. Tidak ya? Atau mungkin gini, ada komunikasi nggak sejauh ini sama pihak sana? Dengan PSI ada bicara, dengan PSI, tapi tidak sampai ke Kaisang lah. Maksudnya pembicaraan gubernur atau ada Kaisang, Mas Kaisang masuk enggak. Sampai akhirnya berita ini menimpa atau menutup bakal pasangan kiai yang sempat digadang-gadang. Itu bisa diceritain nggak? Ya sebenarnya komunikasi dengan para beberapa calon wakil atau gimana tuh bisa dijelasin nggak ya? Baik sekali ya. Jadi saya ngerasa dengan pertama dengan kandidat-kandidat yang lain bersahabat ya, bukan orang lain juga, kami sama-sama berteman, ada saya ponaan gitu, emang sudah bertahun-tahun ya, memang kami sadar ini karena politik lah ya, karena arahan partai, perintah partai dan lain-lain ya, kami harus mengambil langkah maju itu. Dan itu pun juga kita sadar, kita rasional ketika hal-hal tidak diinginkan ya kita ini. Jadi dengan kandidat lain juga bagus, dengan Bacagub, dengan calon-calon yang diinginkan oleh yang untuk sebagai cawagup, kita pun juga bicara baik. Itu semua buka komunikasi sebetulnya ya? Semua sangat baik. Terus mengerucut nggak tuh sekarang apa ke yang tadi yang saya tanya tadi? Rencananya sih ya kalau di Gerindra ini wilayah keputusannya kan di DPP pusat, ya, di pusat ya. Kita 1 bulan kemarin sudah kita memulai dulu, terus kita mulai dulu kerja, terus kita potret ya. Dari potret itu kelihatan berapa sekarang angka elektabilitas popularitas, lemah di mana, ada langkah ke depan apa, siapa yang dibutuhkan, itu akan kelihatan tekniknya begitu. Gitu. Jadi membaca sambil berjalan lah gitu ya. Sambil biar ketahuan biar ketahuan. Tapi kalau yang tadi itu kan menarik sekali ya, misalnya tuh jadi pasangan sama Kaisang tadi itu mungkin nggak sih? Belum tahu. Beneran nih komunikasi belum buka langsung ke pihak sana, baru sampai di PSI aja. Kalau respon dari PSI apa? Nggak ya, maksudnya tanpa Kaisang kemarin muncul pun kita sudah komunikasi sering sama beberapa tokoh PSI di sini. Agak kaget nggak tuh lihat poster, lihat flyer itu? Enggak juga ya. Kalau nggak kaget berarti kemungkinan itu ada ya. Yai. Terus Kia ini kan orang nomor 1 di Gerindra ya, Ketua Partai Gerindra Provinsi Lampung. Dimana kita tahu pada Pilpres kemarin Ketua Umumnya itu malah terpilih menjadi Presiden. Apakah kekuatan ini juga yang Kia bawa untuk lebih meyakinkan masyarakat bahwa dalam Pilpres ini Kia bisa menang? Jadi begini. Dalam Pilgub. Pertama kita dari dulu nggak pernah niat maju gubernur, Mbak, gitu. Cuma hasil Pilpres ini hampir 70%, 69,5% masyarakat Lampung itu memilih Pak Prabowo. Ini artinya Pak Prabowo melihat salah satu terbesar di Indonesia itu adalah Lampung. Yang salah satunya. 3 besar kali ya. Dan dengan jumlah penduduk yang banyak, Pak Prabowo melihat ini adalah harapan besar masyarakat Lampung kepada pemimpinan beliau. Pak Prabowo dia ingin mengecewakan masyarakat Lampung untuk korban. Gitu. Maka beliau berpikir kader Gerindra harus ada yang membantu beliau untuk mewujudkan harapan masyarakat Lampung. Gitu. Ya 70% ini kan berharap kehidupannya lebih baik, berharap Lampung lebih baik, berharap jalan lebih bagus, berharap lapangan pekerjaan tersedia, pendidikan lebih murah, makanan bergizi tiap hari sudah gampang terdeliver, Lampung jadi lumbung pangan. Ini harapan-harapan masyarakat Lampung ya terhadap kepresidenannya Pak Prabowo. Untuk mendeliver ini dengan cepat, perlu ada kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah. Nah, siapa yang bisa bekerja sama dan memahami
Pak Prabowo itu sendiri tentunya sudah pastilah kader Gerindra. Iya. Maka beliau panggil, kamu harus bantu saya, kita bantu masyarakat Lampung. Oke. Kita wujudkan harapan masyarakat Lampung Jadi secepat mungkin. ceritanya Ki langsung dipanggil sama beliau ya? Ya, artinya Setelah kita beliau terpilih itu setelah kemarin. ini ke pimpinan-pimpinan saya dulu ya, Bang Oke. Dasko dan Pak Ahmad Muzani, gitu, ya pimpinan-pimpinan kami, dan mereka bilang ya ini lapor Pak Prabowo minta saya maju. Oke, ya. Gitu. Sebenarnya ada beban tersendiri nggak ya kalau udah begitu tuh disuruh maju, dipercaya untuk membawa roda ini pemerintahan ke depan gitu. Itu ada beban sendiri nggak sih? Ya begini, beban gini, Mbak. Tanggung jawab moral Partai mungkin, Gerindra ini dari 2008 terbentuk, hari-hari itu berkampanye kepada masyarakat untuk menjanjikan Pak Prabowo ini kalau sebagai presiden, daerah akan lebih baik, negara akan lebih baik, lebih sejahtera. Nah, yang mengkampanyekan ini adalah seluruh kader Gerindra terutama ya, termasuk saya. Itu berkampanyekan hari-hari, saudara, keluarga, teman, dan itu dikampanyekan bahwa baik ya Prabowo itu seperti apa, bagus ya Prabowo seperti apa. Ketika Pak Prabowo jadi, tentu yang mempromosikan ini pasti punya hutang juga. Tanggung jawab tuh. Tanggung jawab loh. Tanggung jawab moral ya. Ya, artinya Iya. saya melihat ini ya udah gue setelah Prabowo jadi presiden, gue harus tuntaskan omongan gue kemarin-kemarin. Harus bisa membuktikan. Gitu. Jadi gue akan buktikan Pak Prabowo itu memang baik untuk jadi presiden untuk masyarakat Lampung. Oke. Terus kita pengen tahu juga nih, gerbong yang sudah dibawa oleh seorang Iyai Mirza sampai saat ini sudah kemana aja nih? Milenial udah masuk, yang petani apakah udah masuk? Mana aja, boleh tahu nggak bocorannya, Yai? Semuanya. semua udah. Ya begini, yang jelas kita ingin begini, karena ini menuntaskan harapan masyarakat Lampung terhadap Pak Prabowo, kita ingin ya masyarakat Lampung juga menjadikan menjadikan gubernur ini juga pilihannya Prabowo. Oh iya, gitu. Ya inilah ya supaya apa, supaya bisa linear ya, supaya bisa linear, dan memang ini kan terbanyak gerbongnya, banyak orangnya yang milik Prabowo kemarin itu banyak dari suku Jawa, suku Lampung, edukasi dari milenial, Gen Z atau dari yang itu semua kita rangkul semua. Ya tentunya kita rangkul semua. Bahkan ya pemilih 01, 03 itu kita rangkul semua. Gitu karena harapan kita Pilpres sudah selesai, ya kan? Udah nggak ada lagi 01, 02, 03. Kita ingin ngajak sama-sama kita berpikir, kita manfaatkan ke Presiden Prabowo ini untuk keuntungan Lampung. Tagline yang diusung oleh Iyai Mirza adalah Lampung Maju Menuju Indonesia Emas. Bisa dijelasin nggak ya? Ya, saya pengen begini. Lampung Maju ini gini. Semua masyarakat Lampung ini harus punya, maju ini kan punya apa ya? Semangat ya. Semangat, optimisme, kerja, loncat, gerak gitu. Nah, etos ini yang masuk ke hatinya masyarakat Lampung. Jadi bukan hanya pemerintahnya yang ingin maju atau petaninya yang ingin maju, atau seluruh masyarakat tuh baik profesinya, baik mentalnya, baik keinginannya maju ke depan. Jadi sumbangsi dari Lampung. Kita harus lebih baik dari sekarang. Gitu. Kita harus loncat ke depan. Jadi itu karena mau 2045 itu kalau bukan Indonesia itu tetap emas 2045, Mbak. Masalahnya yang menikmati emasnya ini bisa orang Lampung, bisa orang luar Lampung. Oke. Jadi bagaimana sumbangsi Lampung untuk menuju Indonesia Emas itu? Bukan sumbangsi ya kita harus ambil. Indonesia Emas itu punya orang Lampung. Oh ya, ambil bagian gitu ya? Bukan ambil bagian, ambil semuanya. Oke, siap. Terus Yai, untuk menuju ke Pilgub 2024 yang sudah tinggal H-4 bulan lagi ini Yai, kesiapan apa aja sih Yai yang sudah dilakukan? Ya biasalah strategi dasar ya. Jadi kita pertama motivasi mesin-mesin. Jadi kebetulan saya ketua partai Gerindra, partainya Pak Prabowo. Emang kemarin yang terlibat paling aktif dalam Pilpres, dalam Pileg. Teman-teman juga baru kalau mesin itu masih hangat, kan? Kita hidupin lagi, semua kita kelilingin lagi, kita semangatin lagi, gitu. Semangatin lagi, kemudian kita juga sekarang mulai fase kedua, ya, kita akan kerja keliling-keliling lagi, ya strategi biasa lah. Tapi kerja-kerja politik ini memang nggak ada habisnya dia. Tadi saya tanya sebelum kita podcast, sehari berapa titik ya? Bisa 5.
Jadi pergi subuh pulang malam gitu ya. Perginya masih gelap, pulangnya udah gelap lagi. Itu tidak hanya di Bandar Lampung kan, pasti rata di seluruh provinsi. Udah semua didatengin ya? Udah ya. Jadi kira-kira dalam satu kabupaten itu bakal berapa kali balik tuh didatengin? 3 atau 4 ya. 3 sampai 4. 3 atau 4 sampai ke pemilihan ya. 3 atau 4 kali, satu kali itu datang mungkin 5 sampai 6 gitu ya. Oh iya. Harus ya, belum sementara sih masih itu. Gitu. Harus ekstra menjaga stamina nih. Ya. Baiklah, Yai Mirza, terima kasih waktunya. Mudah-mudahan sukses dipermudah urusannya ya, Yai. Iya, kita tunggu lagi nanti mampir sini lagi ya, kita cerita lagi dan. Insya Allah kalau mampir sini menang biasanya. Amin, amin. Terima kasih waktunya ya, Yai. Sehat selalu dan sukses. Ya, pemirsa, demikianlah akhir obrolan saya bersama Rahmat Mirzani Jausal, bakal calon Gubernur Lampung, atau kita biasa panggil Yai Mirza dalam program kami Lampung Memilih. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Yai. Ya, makasih Mbak. Sama-sama.